Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 Manajemen Pemasaran yang terdiri dari Lola Asyari, Nabila Afida, Oki Dewanti, dan Yakobus Huta Barat. Dalam video pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai menganalisis pasar bisnis. Oke, langsung saja kita tonton videonya. Yang pertama, pembelian organisasi. Menurut Webster dan Wynne, dalam Kotler tahun 2009, pembelian organisasi merupakan proses dalam pengambilan keputusan, di mana melalui proses ini, organisasi formal menetapkan apakah mereka perlu membeli produk dan jasa dan mengidentifikasi, mengevaluasi, serta memilih antara merek dan pemasok yang ada. Pasar bisnis atau business market merupakan suatu tempat di mana produsen-produsen melakukan penawaran barang dan jasa kepada para konsumen dengan strategi pemasaran yang handal untuk mempengaruhi konsumen agar dapat memiliki barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen. Yang kedua, karakteristik pasar bisnis. Yang pertama, jumlah konsumen lebih sedikit dibandingkan pasar konsumen. Yang kedua, adanya hubungan yang lebih dekat antara supplier dan pelanggan. Yang ketiga, pembelian bersifat profesional. Yang keempat, banyak yang terlibat dalam proses pembelian. Yang kelima, diperlukannya sales call yang lebih sering. Yang keenam, permintaannya merupakan turunan dari permintaan pasar konsumen. Kemudian, permintaan bersifat inelastis, volume permintaan fluktuatif, pembeli terkonsentrasi secara geografis, dan yang terakhir, pasar bisnis biasanya melakukan pembelian langsung pada sumbernya. Sekarang kita membahas bagian 3, yaitu situasi pembelian. Dalam pasar bisnis terdapat 3 tipe situasi pembelian, yaitu yang pertama ada string rebuy atau pengulangan pembelian, yang dimana pembelian diulang-ulang secara rutin dari satu daftar supplier yang sudah menjadi langganan, biasanya melalui kontrak pemesanan kembali secara otomatis. Yang kedua, modified rebuy atau pembelian ulang dimodifikasi, yaitu modifikasi dapat dilakukan terhadap spesifikasi barang, harga, waktu penyerahan, dan lain-lain. Yang ketiga, ada new tax atau pembelian baru, yang dimana pembelian dilakukan pada produk pertama kali, misalnya membeli gedung baru dan sistem pengamanan. Selanjutnya kita membahas bagian 4, yaitu mengenai pasar bisnis versus pasar konsumen. Pasar bisnis memiliki beberapa ciri yang sangat berbeda dengan pasar konsumen, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pembelian yang lebih sedikit tetapi lebih besar, yang dimana pemasar bisnis biasanya berhubungan dengan pembelian jauh lebih sedikit tetapi jauh lebih besar dibandingkan pemasar konsumen. Yang kedua, hubungan pemasok pelanggan yang erat, karena basis pelanggan yang lebih kecil serta pengaruh dan kekuatan pelanggan yang lebih besar, pemasok sering diharapkan bisa menyesuaikan penawaran merek dengan kebutuhan pelanggan bisnis secara individu. Yang ketiga, pembelian profesional, yaitu barang-barang bisnis sering dibeli oleh agen pembelian yang sudah terlatih, yang harus mengikuti kebijakan, batasan, dan syarat pembelian organisasi mereka. Yang keempat, pengaruh pembelian berganda, yaitu umumnya keputusan pembelian bisnis dipengaruhi lebih banyak orang. Yang kelima, panggilan penjualan berganda. Satu studi yang dilakukan McGraw-Hill menemukan bahwa diperlukan 4-4,5 panggilan untuk menutup rata-rata penjualan industri. Yang keenam, permintaan turunan, yaitu permintaan untuk barang bisnis pada dasarnya diturunkan dari permintaan barang konsumen. Yang ketujuh, permintaan inelastis, yaitu total permintaan untuk berbagai barang dan jasa bisnis bersifat inelastis, artinya tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan harga. Yang kesembilan,
permintaan yang berfluktuasi, yaitu permintaan barang dan jasa bisnis cenderung lebih tidak stabil dibandingkan permintaan barang dan jasa konsumen. Yang kesembilan, pembelian langsung, yang dimana pembelian bisnis sering membeli langsung dari produsen dan tidak melalui perantara, terutama barang-barang yang rumit secara teknis atau mahal seperti komputer, plasma, atau pesawat terbang. Selanjutnya kita membahas bagian 5, yaitu pembelian atau penjualan berdasarkan sistem. Pasar bisnis lebih menyukai pembelian sesuai total solution, yang artinya membeli sekelompok produk yang kebutuhannya berkaitan satu sama lainnya hanya dari satu penjual. Kondisi ini disebut buying system. Contohnya, pemerintah melalui Departemen Pertahanan membeli persenjataan utama dan sistem komunikasi untuk keperluan angkatan bersenjata hanya ke satu kontraktor primer, meskipun peralatan yang dibeli adalah hasil produksi yang beredar di berbagai negara. Kontrak pembelian utama biasanya disebarkan atau ditawarkan pada kontraktor lapis kedua, sedangkan kontraktor utama menyediakan turnkey solution untuk seluruh pesanan dan menyediakan selling system. 6. Pihak yang terlibat. Proses pembelian dalam pasar bisnis biasanya melibatkan banyak pihak, antara lain yang pertama pusat pembelian atau buying center. Anggota organisasi di pusat pembelian ini memainkan 7 macam peranan di dalam proses keputusan pembelian. Namun, sasaran pusat pembelian biasanya partisipan yang memiliki pengaruh sebagai decider, influencer, amorphous, atau mereka secara bersama-sama. Yang kedua, pengaruh pusat pembelian. Setiap anggota pusat pembelian dalam praktiknya memiliki prioritas dan menggunakan tolak ukur keputusan berbeda dalam suatu pembelian bisnis. Seorang insinyur pabrik lebih menekankan kinerja produk. Personel produksi cenderung pada kemudahan menggunakan produk, kualitas, dan keadaan supply. Personel keuangan lebih fokus pada aspek ekonomis pembelian, misalnya harga dan syarat pembayaran. Yang ketiga, targeting terhadap pusat pembelian untuk dapat mengarahkan upaya pemasaran pembelian bisnis secara tepat. Pemasaran harus menemukan dan menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, siapa partisipan utama sebenarnya yang membuat keputusan? Yang kedua, keputusan apa yang mereka pengaruhi? Yang ketiga, seberapa jauh pengaruh mereka terhadap keputusan itu? Yang keempat, tolak ukur penilaian apa yang mereka gunakan? Keputusan pembelian. Yang pertama, pengenalan masalah-masalah timbul dari dalam diri konsumen yang berupa kebutuhan. Maksudnya, yang digerakkan oleh rangsangan dari dalam diri pembeli atau dari luar. Yang kedua, mencari informasi. Konsumen akan mencari informasi tentang objek yang dapat memuaskan keinginannya. Maksudnya, pencarian informasi masih tergantung oleh kuat lemahnya kebutuhan akan kebutuhan yang dimiliki, kemudian mengandalkan penilaian terhadap informasi yang diperolehnya. Yang ketiga, evaluasi alternatif dari informasi yang diperoleh konsumen. Maksudnya, digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai alternatif-alternatif yang dihadapi serta alternatif masing-masing. Pelangganan pasar bisnis mempunyai 4 macam orientasi yang berbeda, yaitu yang pertama, pelanggan yang berorientasi harga. Pelanggan yang menilai bahwa harga merupakan satu-satunya yang perlu memperhatikan atau disebut penjualan transaksional. Yang kedua, pelanggan yang berorientasi pada menyelesaikan masalah. Maksudnya, pelanggan ini akan merespon terhadap biaya total yang lebih rendah atau supply yang lebih diandalkan atau disebut penjualan konsultatif. Yang ketiga, pelangganan bersandar emas atau goals. Pelanggan ini menginginkan kualitas produk unggul, jasa menunjang yang lengkap, dan penyerahan barang yang tepat waktu. Yang keempat, pelanggan yang lebih berbasis nilai strategis.
Maksudnya, pelangganan ini menginginkan hubungan pembeli dan supplier yang kurang permanen atau disebut penjualan enterprise. 7. Pembelian atau pengadaan organisasi. Yang pertama, orientasi pembelian. Pembeli bisnis mempunyai orientasi pembelian yang berbeda, antara lain A. Orientasi dalam membeli. Maksudnya, orientasi ini menilai fokus pembelian bersifat jangka pendek, berupa harga terendah untuk barang yang dibeli dengan kualitas tertentu dan ketersediaan barangnya. Yang B. Orientasi perolehan. Maksudnya, orientasi ini mencari peningkatan kualitas dengan menekan biaya dan mengembangkan hubungan kolaboratif dengan supply utama, serta mencari penghematan melalui manajemen akuisisi yang lebih baik. Yang kedua, kriteria keputusan. Yang pertama, maksud pembelian. Dari pasar penjual, produksi dibeli untuk dijual kembali. Dari pasar produsen, produk dibeli untuk diolah menjadi produk lain atau disewakan. Dari pasar pemerintah, produk dibeli untuk dikonsumsi sebagai lembaga pemerintahan. Yang kedua, tujuan yang ingin dicapai. Dari pasar penjual, mencari keuntungan. Dari pasar produsen, tingkatkan keuntungan menekan biaya. Dari pasar pemerintah, meningkatkan manfaat berbentuk jasa publik. Yang ketiga, tipe-tipe dari proses pembelian. Yang A, pembelian produk rutin, yaitu pembelian produk bernilai dan berharga rendah dari 3. Tipe-tipe dari proses pembelian. Yang A, proses pembelian produk rutin, yaitu pembelian produk bernilai dan berharga rendah bagi pelanggan serta menimbulkan resiko pembelian kecil. Misalnya perusahaan taksi membeli bensin atau solar dan oli mesin. Yang kedua, pembelian produk strategik, yaitu pembelian produk bernilai tinggi bagi konsumen dan resiko tinggi, misal pembelian mesin produksi baru. Selanjutnya, ada tahapan proses pembelian pasar bisnis. Yang pertama, pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika seseorang di dalam perusahaan menyadari adanya kebutuhan yang dapat diatasi dengan cara memperoleh barang atau jasa. Proses ini dipicu oleh stimulus internal dan stimulus eksternal. Yang kedua, deskripsi kebutuhan umum dan spesifikasi produk. Pembeli menentukan karakteristik umum dari barang yang diperlukan. Untuk barang-barang kompleks, pembeli akan bekerja dengan pihak lain untuk mendefinisikan karakteristik seperti handalan, durabilitas, atau harga. Yang ketiga, pencairan pemasok. Perusahaan yang membeli lewat internet menggunakan pasar elektronik dalam berupa bentuk situs katalog, pasar vertikal, situs lelang, pasar spot, bursa pribadi, pasar barter, aliansi pembelian. Yang keempat, pengumpulan proposal. Pembeli mengundang pemasok untuk menyerahkan proposal. Jika barang yang dicari kompleks atau mahal, pembeli akan meminta proposal tertulis dari setiap pemasok tersebut. Setelah itu, pembeli akan mengundang beberapa pemasok untuk melakukan presentasi resmi. Yang kelima, pemilihan pemasok. Pusat pembelian akan menyebutkan atribut pemasok yang diinginkan dan menunjukkan mana yang menjadi prioritas untuk menentukan peringkat dan mengidentifikasi pemasok yang paling menarik. Pusat pembelian sering menggunakan model revaluasi pemasok. Yang keenam, spesifikasi pesanan rutin. Setelah memilih pemasok, pembeli menegosiasikan pesanan akhir. Membuat daftar spesifikasi teknik, jumlah yang diperlukan, waktu pengiriman yang diharapkan, kebijakan pengembalian, jaminan, dan seterusnya. Dalam hal pemeliharaan, perbaikan, dan operasi, pembeli melakukan pendekatan blanket kontrak dan bukan pendekatan pesanan pembelian secara berkala. Blanket kontrak menetapkan hubungan jangka panjang, di mana pasok berjanji untuk menyediakan lagi kebutuhan pembeli sesuai yang diperlukan.
dengan harga yang disepakati sepanjang periode waktu tertentu. Sistem ini mengunci pemasok dan pembeli dengan lebih erat dan mempersulit pemasok luar untuk masuk kecuali pembeli tidak puas dengan harga, kualitas, dan pelayanan pemasok dalam. Yang ketujuh, tinjauan kinerja. Pembeli meninjau kinerja pemasok terpilih secara berkala dengan menggunakan salah satu dari 3 metode ini. Pembeli dapat menghubungi pengguna akhir dan meminta penilaian mereka. Pembeli dapat menentukan peringkat pemasok berdasarkan beberapa kriteria dengan menggunakan metode nilai tertimbang, atau pembeli dapat menggabungkan biaya kinerja yang buruk untuk menghasilkan biaya pembelian yang disesuaikan, termasuk harga. Tinjauan tenaga kerja bisa membuat pembeli melanjutkan, memodifikasi, atau mengakhiri hubungan pemasok. Selanjutnya, hubungan pelanggan pasar bisnis. Pasar bisnis membutuhkan hubungan penjual dan pembeli yang lebih erat. Karena umumnya hubungan keduanya merupakan kontrak berjangka dengan waktu minimal 1 tahun. Sehingga dibutuhkan pengelolaan hubungan yang efektif untuk mempertahankan pelanggan pasar bisnis. Manfaat melakukan koordinasi vertikal yang baik antara mitra pembeli dan penjual diarahkan untuk tercipta hubungan yang bersifat kolaboratif dan lebih bernilai. Manfaat yang diperoleh dari hubungan jangka panjang yang baik antara lain: yang pertama, terjadinya peningkatan bisnis yang lebih signifikan di antara keduanya. Yang kedua, menghasilkan keuntungan yang lebih banyak bagi keduanya. Yang ketiga, mencegah terjadinya sabotase dari salah satu pihak. Yang keempat, mencegah salah satu pihak mengendalikan pihak lain. Dan yang kelima, keduanya akan memetik manfaat terjadinya economic of scale. Klasifikasi hubungan pembeli dan supplier dapat berupa: yang pertama, hanya jual beli semata-mata, tidak ada ikatan yang jelas. Yang kedua, transaksi kontraktual, hubungan bersifat jangka panjang. Yang ketiga, hubungan pelanggan supplier, tidak hanya berdasarkan kontrak formal, tapi mulai dikembangkan kepercayaan satu sama lainnya. Yang keempat, sistem kerjasama dalam aspek yang lebih luas menyangkut kepentingan masing-masing. Yang kelima, hubungan kolaboratif sudah lebih saling membantu, bukan hanya dalam hal-hal yang bersifat transaksional. Yang keenam, hubungan adaptasi mutual, di mana masing-masing pihak mendalami kepentingan pihak lain dan berusaha melakukan penyesuaian. Dan yang ketujuh, hubungan yang menganggap pelanggan adalah raja, maka kepentingan pelanggan menjadi fokus dan basis bagi tindakan mitranya. Pasar institusi atau pemerintah. Pasar institusional berupa sekolah, rumah sakit, balai perawatan, penjara, dan institusi lembaga lain yang harus menyediakan barang dan jasa bagi orang-orang yang menjadi tanggung jawab mereka. Organisasi seperti ini memiliki ciri anggaran yang rendah dan jumlah pelanggan yang khusus. Rumah sakit harus membuat keputusan jumlah dan kualitas makanan yang harus mereka sediakan untuk pasien. Tujuan pembelian mereka bukan mencari keuntungan, karena makanan yang mereka sediakan merupakan bagian paket pelayanan keseluruhan. Tetapi juga bukan meminimalkan biaya, karena makanan yang berkualitas rendah memunculkan komplain pasien yang akan menurunkan reputasi rumah sakit. Pada banyak negara, organisasi milik pemerintah menjadi pembeli utama dari barang atau jasa. Organisasi pemerintahan umumnya mempersyaratkan rekanan untuk mengajukan tawaran, dan biasanya kontrak pembelian akan diberikan pada penawar dengan harga yang paling rendah. Dalam melakukan pembelian, pemerintah biasanya juga melakukan negosiasi harga.